Perkenalkan, nama saya Syabuni Nenur, NIM 18130033 semester 6, Prodi PGSD Universitas Citra Bangsa. A. Definisi pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi pelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran ini melibatkan beberapa kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator dari suatu mata pelajaran atau bahkan beberapa mata pelajaran. Melalui pembelajaran tematik, siswa diharapkan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi. Sebab dalam pembelajaran tematik, belajar tidak semata-mata mendorong siswa untuk mengetahui, tetapi juga untuk melakukan dan untuk hidup bersama. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antar mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema sehingga peserta didik akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Berikut definisi dan pengertian pembelajaran tematik dari beberapa sumber buku. 1. Menurut Mamat, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang melibatkan beberapa pelajaran atau bahkan lintas rumpun mata pelajaran yang diikat dalam tema-tema tertentu. Yang kedua, menurut Suryo Subroto, pembelajaran tematik adalah satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Yang ketiga, menurut Rusman, pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang merupakan satu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun kelompok, aktif yang menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Menurut Majid, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan siswa agar belajar lebih baik dan bermakna. B. Karakteristik pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, karena dalam hal ini siswa dituntut untuk aktif dalam mempelajari konsep-konsep dari materi yang diajarkan. Menurut Majid, pembelajaran tematik memiliki beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, holistik. Suatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik diamati, dikaji, dan beberapa bidang studi sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Yang kedua, bermakna. Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar skema yang dimiliki oleh siswa yang pada gilirannya akan memberikan dampak kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Yang ketiga, otentik. Pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami secara langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari. Yang keempat, aktif. Pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasar pada pendekatan inquiry, discovery, di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. C. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik. Menurut Hernawan, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran tematik, antara lain: 1. Kelebihan. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar akan selalu relevan dengan perkembangan siswa. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa sehingga belajar akan bertahan lebih lama. Yang keempat, pembelajaran terpadu dapat menumbuh kembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima,
menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. 2 kelemahan. Yang pertama, kompetensi dasar yang harus dicapai siswa dalam kurikulum sekolah dasar tahun 2004 masih terpisah-pisah ke dalam berbagai mata pelajaran yang ada. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu, dibutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai untuk mencapai kompetensi dasar secara optimal. Yang ketiga, belum semua guru sekolah dasar memahami konsep pembelajaran terpadu secara utuh. Kendala utama dalam pelaksanaannya yaitu sifat konservatif guru. Umumnya guru merasa senang dengan proses pembelajaran konvensional yang sudah biasa. D. Alokasi waktu pembelajaran tematik. Alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran. A. SD atau MI 35 menit, B. SMP atau MTS 40 menit, C. SMA atau MA 45 menit, D. SMK atau MAK 45 menit. Terima kasih.